Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Atik Isman Creation Channel. Pada kesempatan kali ini kita pembahasannya sedikit berbeda nih, karena kita hari ini mau bahas mengenai aplikasi. Ya mungkin masih dikit-dikit nyerempet lah ya sama pembahasan channel ini, ya tentang review gadget dan sebagainya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, bagi yang sudah menunaikannya di hari esok. Baik, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman ada yang kebingungan ya ketika berbeda pendapat mengenai kapan awal puasa, kapan awal lebaran dan sebagainya. Nah, teman-teman, untuk yang sudah berhari raya di hari esok itu karena mereka berlandasan dengan hisab, yaitu perhitungan. Nah, pada intinya teman-teman, kita tidak boleh untuk saling mencemooh, saling mengejek satu sama lain, karena semuanya punya dasar masing-masing dan kita harus bisa menjaga persatuan di umat Islam ini. Baik, untuk yang menggunakan hisab atau menggunakan perhitungan, ini memang dasarnya ada dalam Al-Qur'an ya guys. Ya, dasarnya ada di Quran surah Yunus ayat ke-5, yaitu sebenarnya matahari, ya teman-teman bisa cek sendiri ya. Matahari, bulan itu sudah berputar di orbitnya masing-masing. Maka kita diperintahkan juga untuk menghitung agar kita bisa mengetahui perhitungan waktu. Nah, kemudian teman-teman, kita juga bisa melihat di Quran surah Ar-Rahman ayat 5, di mana matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Ya, gitu. Jadi memang udah ada dasarnya nih di Al-Qur'an kalau kita juga bisa menghitung, karena memang ciptaan Allah yang Maha Kuasa ini begitu luar biasa ya, sehingga sangat sempurna sekali. Nah, maka dengan perkembangan zaman ini, bagi yang mereka menggunakan metode hisab atau perhitungan itu dapat dilakukan teman-teman, gitu ya, sehingga dengan peredaran matahari, bumi, bulan dan sebagainya, ini kita bisa menentukan kapan terjadi gerhana, kapan waktu sholat dan sebagainya. Nah, merujuk untuk teman-teman yang mungkin menggunakan metode ruqyat atau melihat ya, ini juga ada dasarnya teman-teman di Al-Qur'an ya. Jadi tidak semata-mata keduanya itu melatar belakangi pendapat mereka dengan ego masing-masing, tidak, tapi memang ada pendapatnya sendiri-sendiri. Yang salah gimana? Yang salah adalah ketika kita puasanya terakhir, lebarannya ikut duluan, gitu teman-teman. Nah, mungkin saya nggak terlalu paham mengenai cara perhitungan dalam metode ruqyat ya maupun hisab, tapi mungkin sedikit-sedikit saya paham ya, karena memang sebelumnya saya juga pernah dapat mata kuliah tentang ilmu falak gitu, meskipun ilmu saya sedikit gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang lebih paham ilmunya dan lebih banyak pengalamannya, atau yang sudah bekerja di ahli hisab, ahli ruqyat gitu, teman-teman bisa berkomentar, dan teman-teman juga bisa bertanya kepada para ahli yang lebih ahli gitu teman-teman. Untuk metode ruqyat atau melihat, ini dasarnya juga ada di Al-Qur'an, di kalau nggak salah di Quran surah Al-Baqarah ayat 185 189 kalau nggak salah ya, yang pada intinya di situ kita diminta untuk berpuasa ketika melihat hilal gitu teman-teman, atau melihat bulan gitu. Kemudian hadis Rasulullah juga menerangkan, jika kamu melihat hilal maka berpuasalah, maksudnya dimasuk 1 Ramadan, dan barang siapa melihat hilal maka berbukalah, yang maksudnya adalah 1 Syawal. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman akan kebingungan nih, kalau untuk hilal itu bentuknya gimana sih gitu ya, karena kita sebagai orang yang biasa ya, kita nggak bisa melihat langsung karena kita nggak punya alatnya juga gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya alat, punya teleskop, teman-teman bisa ya mempraktekkan ini. Cuman kalau alatnya nggak memadai, jangan deh, nanti kalau melihat matahari malah mata kita yang cedera gitu teman-teman. Nah, di sini saya ada suatu program yang mungkin bisa digunakan untuk gambaran, meskipun aplikasi ini nggak bisa dijadikan patokan karena aplikasi ini sifatnya hanya simulator saja. Nah, teman-teman, ini kalau misalnya kita mau melihat hilal ya, di sini langit di pantai ini sudah saya kasih garis-garis ya, sudah diaktifkan garisnya. Kemudian teman-teman,
kalau melihat hilal itu kayak gini. Oke, jadi untuk hari ini itu matahari terbenam atau waktu masuk waktu maghrib itu di pukul 6 ya. Waktu maghrib di 6.00 di mana matahari itu sudah melewati garis 0 nih ya. Kalau 0 ini sudah ada garisnya dan ini mataharinya sudah lewat dari setengah gitu. Artinya di sini matahari sudah terbenam. Nah, teman-teman, kalau matahari sudah terbenam seperti ini, maka para ahli ini bisa menghitung atau melihat hilal apakah sudah masuk atau belum. Baik, untuk standar hilal ya dengan metode rukyat atau melihat itu 5 derajat ya, biasanya 5 derajat. Cuman untuk di Indonesia karena tergabung dalam Mabims ya, itu menggunakan ketentuan itu derajatnya minimal 3 derajat. Jadi kalau di bawah 3 derajat ini nggak diakui telah memasuki bulan baru. Nah, bedanya kalau dengan metode hisab atau perhitungan, meskipun 1 derajat, meskipun bulannya di atas garis 1 derajat, maka tetap terhitung sudah masuk karena memang sudah di atas ufuk ya teman-teman ya. Ya, jadi pada intinya sudah di atas ufuk itu artinya sudah di atas garis 0. Nah, kita sekarang lihat bulannya ini ada di ini ya, ketika matahari sudah terbenam, bulannya ada di posisi 1 sampai 2 sesuai dengan berita hari ini ya teman-teman ya. Bagi para ahli yang melihat itu posisinya sekitar 1 derajat sampai 2 derajat teman-teman. Nah, di sini bulannya memang di posisi 2 derajat ya teman-teman ya. Di posisi 2 derajat ini coba kita lihat lagi waktunya di 6.00 ya. Nah, seperti ini. Oke, di 6.00 bulannya di kisaran 2 derajat ya teman-teman ya. Dan kalau di tempat-tempat yang lain misalnya di Indonesia bagian timur itu masih 1 derajat kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah, gini teman-teman, jadi kenapa kok belum masuk bagi yang menggunakan metode rukyat atau melihat, kenapa kok besok belum lebaran juga? Karena posisi bulannya masih di bawah ketentuan 3 derajat. Ini berdasarkan kesepakatan Menteri Agama yang tergabung dalam Mabims gitu ya. Yang kalau nggak salah itu tergabung dari Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, untuk yang menggunakan hisab ini sudah masuk, memang besok ini juga sudah masuk ya teman-teman ya, karena sudah bulannya sudah melewati ufuk ini kayak gini. Bedanya gimana kalau dengan yang kemarin? Misalnya nih, saya ganti tanggalnya di tanggal yang kemarin. Tanggal kemarin itu tanggal 19. Oke, posisi bulannya ini belum di atas ufuk ya teman-teman ya, tuh belum ada tuh. Bulannya ini masih di bawah sini. Ini kalau misalnya lautnya saya hilangkan, bulannya masih masih di bawah banget ya untuk hari kemarin. Jadi ini masih bulan yang kemarin ini. Bahkan cahayanya masih di atas ya, cahaya bulannya masih di atas. Ini artinya masih di bawah ufuk ya, di bawah garis pantai. Kalau kita di pantai kan akan ada garis lurus yang ada di pantai, itu namanya garis ufuk teman-teman. Ini saya aktifkan lagi ya. Nah, kayak gini. Jadi untuk tanggal kemarin memang belum masuk ya, karena memang kemarin masih tanggal 28 gitu ya, dan masuk ke tanggal 29. Nah, kalau untuk hari ini tanggal 29 dan masuk ke 1 Syawal untuk yang menggunakan metode hisab. Karena memang untuk tanggal hari ini mataharinya sudah di atas ufuk, di atas 0 gitu. Maka berapapun hasilnya, kalau memang sudah di atas ufuk, maka terhitung memasuki bulan baru. Nah, kalau yang menggunakan dasar yang rukyat, yang melihat, memang untuk bulan di bawah 3 ke bawah itu memang belum kelihatan ya teman-teman ya. Bahkan bentuknya mungkin masih kayak rambut gitu teman-teman, belum terlihat jelas. Ini saya kembalikan untuk hari ini lagi. Nah, kayak gini ya, memang masih kayak rambut. Ini kalau saya zoom out itu akan kelihatan cahaya bawahnya kecil banget ya, kayak goresan pensil gitu, atau kayak rambut. Nah, gitu.
ini memang kondisi setiap daerah beda-beda ya teman-teman ya, karena memang posisi kita di bumi kan juga beda-beda gitu teman-teman. Nah untuk ini saya menggunakan posisi di Palembang Indonesia, itu memang posisinya seperti ini ya, kurang lebih 2 derajat gitu teman-teman. Oke, semoga informasi ini menambah pengetahuan teman-teman. Pada intinya ini hanya penambah informasi saja yang nggak bisa dijadikan dasar sepenuhnya, karena memang sudah ada para ahli yang menghitung, yang meneliti untuk hisab dan ruqyah. Oke, yang penting teman-teman kita jaga persatuan. Dan untuk yang hari esok, selamat berhari raya. Dan yang besok berpuasa, ya semoga puasanya menjadi berkah, amal pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk hari ini sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya.